Ya, jadi pada prinsip alat spektroskopi massa ada tiga macam. Yang pertama ion source, yang kedua mass analyzer, dan yang ketiga detektor. Di mana di ion source tersebut sampel senyawa kita yang senyawanya masih netral tersebut itu diubah menjadi ion. Nah, kenapa kok jadi ion? Karena nanti yang terdeteksi hingga ke detektor itu adalah yang bentuk ion. Nah, di sini terutama ion positif. Jadi kita membentuk kation. Nah, itu caranya adalah dengan penembakan elektron energi tinggi sehingga elektron energi tinggi yang dilepaskan di dalam ion source tersebut, jadi ditembak dengan elektron energi tinggi tersebut akan mengenai senyawa kita, di mana senyawa kita kan mengandung elektron-elektron. Nah, itu nanti ada elektron yang terkena tembakan elektron energi tinggi tersebut sehingga dia terpental. Jadi hilang satu elektron dari sampel senyawa kita sehingga membentuk ion positif. Nah, kemudian ion positif tersebut masuk ke mass analyzer di mana nanti dia akan dipisahkan berdasarkan rasio massa dan muatannya atau M per Z gitu ya. Kemudian nanti ion-ion tersebut yang sudah terpisah satu persatu akan masuk ke detektor, kemudian masuk ke recorder, dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk spektra yang um, muncul kemudian kita ingin interpretasikan. Nah, ini adalah skema alat spektroskopi massanya, di mana tadi ada tiga bagian utama yang terdapat di alat spektroskopi massa. Di sini Ibu bagi. Jadi di sini letaknya ion source, bagian yang pertama. Kemudian di sini mass analyzer. Dan selanjutnya adalah detektor. Nah, di ion source apa yang terjadi? Sampel kita yang semula merupakan sampel netral atau ini dulu. Jadi dia bisa berupa cairan ataupun sudah dalam bentuk gas. Dimasukkan, diinjeksi gitu ya. Kalau dia dalam bentuk gas, maka dia sudah langsung akan diubah menjadi ion. Tapi kalau yang cairan, dia diubah dulu menjadi bentuk gas dengan cara vaporisasi. Di sini itu letaknya nomor 2. Jadi ada pemanas yang nanti dia akan menguapkan sampel tersebut, mengubah sampel cairan menjadi gas. Jadi dia diharapkan bergerak lebih bebas molekulnya kalau dalam bentuk gas. Nah, setelah berubah dalam bentuk gas, maka di sini ada elektron energi tinggi yang ditembakkan gitu ya. Sebenarnya dibombardir gitu ya, lebih tepatnya karena dia ditembakkan dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Kemudian dia akan mengenai elektron dari atom-atom di senyawa kita. Karena biasanya kita menggunakannya, menuliskannya satu elektron, maka dia akan mengenai salah satu elektron pada molekul kita sehingga akan terpental. Hmm. Sehingga Wika, elektron atom kita akan terpental. Ya, Wika, Nasma? Ya, saya kesulitan mendengar suaranya Ibu. oh, kesulitan. Sebentar.
Tes, tes. Apa kedengaran kalau pakai ini? Nggih, Bu, agak kedengeran, Bu. Kok agak kecil suaranya? Tadi kecil sekali, Bu. Ini sudah lumayan kedengeran, Bu. Oh, alah. Ya, ya. Bilang ya, soalnya ibu mau kuliah lagi sebentar lagi. Takutnya mereka diem aja, ibu udah lama nerangin. Oh, nggih, Bu. Ya, jadi mungkin ibu ulangi lagi. Jadi pada alat spektroskopi massa ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama itu, bentar, sini. Yang pertama adalah ion source, yang sini mass analyzer, dan kemudian yang sini detektor. Nah, di ion source tersebut, sampel kita masuk diinjeksi, kemudian dia akan masuk ke heater. Jadi ada pemanas di situ. Jika sampel kita berupa cairan, maka dia akan dipanaskan supaya dia menguap, berubah menjadi bentuk gas. Jadi supaya molekulnya lebih mobile. Kalau sudah dalam bentuk gas ya sudah langsung lanjut, dia akan ditembak oleh elektron, sinar elektron energi tinggi. Jadi energinya tinggi. Di mana penembakan elektron itu dilakukan secara terus-menerus sehingga biasanya disebut dengan bombardir elektron. Jadi ditembak, dadadadad. Nah, itu akan mengenai elektron pada molekul kita. Nah, jika ditumbuk dengan elektron energi tinggi, yang dia bergerak cepat gitu ya, jadi akan keras tumbukannya menyebabkan satu elektron di sampel kita itu akan lepas juga. Elektron dalam sampel kita. Kemudian dia molekul kita yang sudah kehilangan elektron, misalkan kita sebut dengan M+, dia akan bermuatan positif. Nah, di situ yang molekul sudah membentuk ion ini nanti akan masuk ke medan listrik di sini. Nah, medan listrik ini biasanya diberi simbol juga di atasnya bahwasanya ini kutub negatif. Jadi yang bermuatan positif yang bisa melewati medan listrik ini. Jadi ada gaya tarik di situ. Jadi di sini terbentuk apa saja? Ada ion positif. Ada juga molekul yang masih netral, molekul netral. Ada juga, jadi macam-macam karena elektronnya itu banyak, maka molekul tersebut ada yang dia membentuk ion negatif juga, ada yang menjadi radikal. Nah, yang masuk ke medan listrik di sini hanya yang bermuatan positif karena platnya itu adalah plat negatif. Sehingga yang masuk ke dalam medan listrik hanya yang bermuatan positif. Selain itu, molekul netral, molekul bermuatan negatif, dia akan keluar dari chamber tersebut. Nah, yang muatan positif masuk ke medan listrik. Kemudian dia akan masuk ke medan magnet. Nah, di medan magnet ini sudah mulai masuk ke mass analyzer, di mana di medan magnet molekul-molekul tersebut yang sudah membentuk ion itu akan diseleksi. Jadi ion-ion positif aja ini. Ini tidak ada molekul netral di sini. Adanya molekul positif, ion positif. Nah, di sini dengan adanya medan magnet, maka akan terjadi pemisahan berdasarkan rasio massa permuatan atau M per Z atau M per E. Biasanya juga ditulis seperti itu. Jadi ini bagaimana polanya? Molekul yang ukurannya besar, ion yang berukuran besar, ion yang berukuran besar, maka dia pembelokannya itu akan kecil, sudut pembelokannya. Sedangkan yang molekulnya kecil, dia sudut pembelokannya lebih drastis, sehingga akan menempuh jalur yang berbeda. Sebenarnya kecepatan yang diberikan di sini itu sama, kecepatan dari elektron tersebut, dari molekul tersebut. Namun, karena
energi kinetik itu juga berhubungan dengan massa, kan energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, itu ada hubungannya dengan massa. Maka jika massanya besar, itu akan menyebabkan dia eh, sudut pembelokannya juga kecil dan dia akan be- be- berada di jalur yang pinggir sebelah sini, kemudian dia akan lebih lambat. Sedangkan yang kecil, kalau kita seperti naik sepeda motor yang digonceng kecil, kita bisa nikung dengan posisi yang lebih sudutnya lebih eh, besar gitu ya, lebih sudut pembelokannya lebih besar, kemudian bisa lebih cepat, sehingga dia akan lebih cepat menuju ke detektor. Nah, ini adalah posisi yang ionnya itu em, M per Z-nya kecil. Sedangkan yang besar akan memilih jalur sebelah sini. Dan dia akan lebih lambat sampai di detektor. Nah, hal inilah yang menyebabkan di detektor nanti satu persatu dari ion tersebut akan terdeteksi. Jadi dia akan masuk di em, recorder gitu ya. Dia dianalisa berupa arus, dia current yang dianalisa. Nah, currentnya ini kemudian dikonvert, di converter, kemudian keluar dalam bentuk spektrum yang biasanya kita lihat sebagai spektrum MS, yaitu berupa garis-garis seperti ini. Nah, ini keluarnya, jadi ini ada sumbu X-nya itu M per Z, sedangkan sumbu Y-nya itu intensitas. Nah, semakin ke sini, M per Z-nya semakin besar. Jadi, molekul pertama yang muncul di detektor itu molekul yang lebih kecil, itu adalah kita sebut fragmen gitu ya. Fragmennya adalah fragmen ion. Jadi, fragmen ion positif ya, fragmen kation. Itu yang M per Z-nya kecil. Kemudian muncul selanjutnya yang M per Z-nya di atasnya, kemudian di atasnya. Dengan jumlah yang berbeda-beda sampai ke detektor. Jadi mulai yang kecil, kemudian ukuran selanjutnya sampai yang ukuran besar, baru sampai detektor, dia akan muncul di bagian sebelah kanan. Jadi begini urutannya. Nah, ini adalah prinsip pada penggunaan alat spektroskopi massa. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ada beberapa istilah yang biasanya kita gunakan, kita sebut di dalam pelajaran di dalam mempelajari spektroskopi massa. Ibu perlu sampaikan kembali agar nanti kalau Ibu sebut istilahnya Anda sudah paham. Jadi spektra atau spektrum tersebut biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang Ibu gambarkan tadi, seperti ini. Grafiknya adalah grafik bar, tapi kalau bar itu kan batang agak lebar gitu ya. Nah, ini lebih kurus gitu ya. Jadi seperti spektrum garis ya. Nah, tiap puncak mewakili ion dengan rasio massa permuatan tertentu. Jadi di sini sumbu sumbu X itu adalah M per Z. Jadi rasio massa tertentu. Jadi di sini adalah M per Z yang paling kecil. Yang ke atas itu intensitas. Nah, tinggi rendahnya puncak mengindikasikan, intensitas tersebut mengindikasikan kelimpahan relatif ion. Jadi yang posisinya paling tinggi, intensitasnya paling tinggi, ini yang paling stabil. Jadi kelimpahan, dari dia yang paling melimpah. Dan ini ada hubungannya dengan kestabilan ion. Nah, biasanya ada sebutan untuk puncak tertinggi tersebut. Puncak tertinggi ini biasanya diberi nilai intensitas sebesar 100%. Untuk yang lainnya akan
convert menuju ke intensitasnya yang paling besar. Jadi ini berapa persennya dari yang 100% tadi. Oh, ini misalkan 40%. Kemudian yang ini 30. Misalkan seperti itu. Nah, puncak yang paling tinggi tersebut ada sebutannya, disebut dengan puncak dasar atau base peak. Jadi base peak atau puncak dasar itu adalah puncak fragmen ion yang memiliki kelimpahan paling besar atau intensitasnya paling tinggi, yaitu 100%. Ada sebutan yang berbeda lagi untuk ion dengan massa tertinggi. Karena massa berarti kita bicara M per Z. M per Z paling tinggi itu muncul di yang paling kanan. Jadi yang M per Z-nya paling besar itu ini. Nah, ini disebut dengan ion molekuler. Nah, sebutannya berbeda. Kalau yang tertinggi tadi base peak, tapi kalau massanya paling besar, dia berada di spektrum bagian paling kanan disebut ion molekuler. Ion molekuler ini menunjukkan informasi berupa berat molekul dari sampel Anda. Jadi jika ingin mengetahui berapa berat molekul dari sampel kita, ini kan spektroskopi massa, dia gunanya untuk mengetahui berat molekul sampel, kita bisa lihat keberadaan ion molekuler. Jadi sinyal puncak yang ada di bagian sebelah paling kanan. Jadi yang M per Z-nya paling besar. Itu adalah ion molekuler setara dengan berat molekul sampel. Ion-ion kecil lainnya itu umumnya juga ada sebutan. Dia disebut ion fragmen ataupun ion anakan. Jadi ion anak atau biasanya disebut dengan daughter ions. Jadi anak perempuan, nggak tahu kenapa dia kok bukan sons ion ya. Kok meetingnya berakhir 10 menit lagi ya? Padahal ibu lo pakai sister tadi. Oh, bisa dimulai ulang nanti, Bu. Langsung otomatis. Biasanya otomatis, Bu. Ya, ya. Nanti masuk lagi ya kalau sudah Oke, habis. Bu. Nah, di sini tadi ion molekuler itu ada sebutan lainnya yaitu ion induk atau parent ion. Jadi dia ion induknya yang paling besar masanya. Kemudian di bawahnya ini ion anakan semua, daughter ion semua. Termasuk base peak ini, kalau base peaknya ada di sebelah kiri ya, dia itu termasuk ion anakan, tapi yang jumlahnya lebih melimpah. Ya, jadi itu beberapa istilah yang nanti akan kita gunakan dalam mempelajari spektroskopi massa. Dan umumnya memang untuk menggunakan spektroskopi massa serupa dengan IR itu dan NMR, senyawa yang kita miliki, yang mau kita analisa itu haruslah senyawa murni. Kalau tidak murni, nanti sinyal yang muncul di sini kita nggak tahu ini sinyalnya dari senyawa A, B, atau C. Tapi kalau sudah kita cuma punya senyawa A, kita tinggal tentukan aja ada fragmen apa aja di situ. Jadi kalau pakai IR juga begitu. Ada potongan gugus apa saja di situ. Tapi kalau masih campur A, B, C, senyawanya ada 3, repot kita. Nggak tahu ini sinyal mewakili dari A atau B atau C. Jadi senyawanya diharapkan sudah murni. Oke, nah ini ada contoh spektrum. Ada 3 spektrum di mana di situ sudah ditampilkan. Contohnya adalah CO2 ini, kemudian C3H8 dan C3H6. Karbon dioksida CO2 masanya berapa ini? 44, Bu. 44. Kalau propana? Propana itu C3, H8. 36 tambah 8.
4-4 juga, Bu. 4-4 juga. Kalau siklopropana? 42. 42. Nah, di sini kita lihat tuh, sama-sama 4-4. Akhirnya dia, di sini terlihat sekali, ini adalah ion molekulernya. Karena dia ada pada posisi yang paling kanan, ion molekuler. Sedangkan ion molekuler tadi merupakan bukti untuk BM, berat molekul. Nah, ini ketahuan nilainya 44. Nah, berarti sesuai BM-nya 44. Nah, kalau di sini bagaimana? Oh, sama. Ini yang paling kanan, nilainya 44. Ya, jadi ini sama-sama molekul yang punya berat molekul 44, sama-sama punya ion molekuler 44. Terlihat di situ. Nah, cuman ada informasi lainnya, yaitu base peak. Base peak itu adalah puncak dengan kelimpahan yang paling banyak. Nah, kalau di karbon dioksida, ion molekuler itu juga berlaku sebagai base peak. Jadi dia yang base peaknya. Sedangkan di propana, base peaknya ada di nilai berapa ini? 29. Ini sebagai base peak. Nah, ini berarti spektroskopi massa bisa untuk membedakan dua molekul dengan berat molekul yang sama. Nah, tapi kita harus tahu kenapa kok propana itu menghasilkan banyak fragmen ya seperti ini. Sedangkan CO2 itu hanya seperti ini. Kan berbeda, kelihatan berbeda di situ. Nah, ini nanti kita akan pelajari eh, memang spektroskopi massa ini berdasarkan beda gugus fungsi. Perbedaan gugus fungsi akan memiliki jenis atau pola fragmentasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk siklopropana nilainya 42, dia juga muncul di sini nilainya 42. Jadi kalau berat molekulnya berbeda, kita akan bisa bedakan langsung dari ion molekulernya. Tapi kalau pas berat molekulnya sama, kita harus lebih teliti di fragmen ion anakannya, itu bagaimana kelihatan polanya nanti. Bisa berbeda di situ. Nah, yang siklopropana meskipun ini 42, kelihatan polanya serupa dengan propana. Jadi ada banyak sinyal-sinyal di sini, serupa dengan propana. Nah, di sini yang siklopropana bisa dilihat bahwasanya base peak juga muncul di tempat ion molekuler. Jadi ini sebagai ion molekuler dan juga sebagai base peak-nya. Oke, ada pertanyaan, Nasma? Sudah Tidak? jelas, Ibu. Oke, lanjutkan. Nah, dari tadi yang kita bahas adalah metode ionisasi sampel menggunakan jenis elektron impact. Jadi di mana elektron energi tinggi itu kita gunakan. Jadi yang paling atas sendiri itu energetic elektron. Nah, di situ itu yang kita pelajari. Jadi ada elektron energi tinggi yang kita tembakkan ke molekul kita sehingga ada salah satu elektron yang terpental sehingga membentuk ion positif. Nah, ion positif tadi nanti bisa mengalami fragmentasi, jadi pembelahan dirinya sendiri menjadi fragmen ion-ion lainnya yang lebih stabil. Nah, di sini selain penggunaan elektron energi tinggi, untuk mengionisasi itu banyak macamnya sebenarnya. Jadi tergantung alatnya. Alatnya metode ionisasinya gimana? Oh, yang umum adalah elektron impact. Tapi ada juga yang menggunakan chemical ionization ataupun electrospray ionization. Itu tujuannya sama untuk mengionkan sampel, cuman caranya beda-beda. Nah, yang umum biasanya untuk apa peralatan MS komersial yang ada di tempat kita itu rata-rata menggunakan EI atau elektron impact dan juga AC.
Nah, kalau ESI ini dia dibikin karena elektrospray, jadi dia dibikin fine droplet. Jadi fine droplet itu butiran-butiran halus gitu ya. Jadi dia em, lebih soft dalam membuat ionnya. Jadi dibikin butiran-butiran halus. Sedangkan yang di sini dia agak keras, kasar gitu ya, dengan melalui penembakan elektron energi tinggi. Nah, ini biasanya menghasilkan efek yang sedikit berbeda, di mana kalau ditembak elektron energi tinggi, dia akan mudah membentuk ion molekuler. Jadi di sini mudah membentuk ion molekuler. Biasanya untuk menentukan BM, kita lebih suka menggunakan MS dengan metode elektron impact. Sedangkan kalau kita ingin melihat pola fragmentasi dan ingin mengetahui struktur itu dengan lebih jelas, potongan-potongan strukturnya, nah kita biasanya menggunakan fine droplet karena dia prosesnya pelan-pelan membentuk butiran-butiran halus itu. Tapi keduanya bisa mendeteksi BM. Cuman di sini itu karena keras, dia lebih mudah untuk menentukan ion molekuler itu lebih terlihat. Biasanya di sini yang menggunakan ESI itu nilainya eh, kelimpahannya itu dia kelihatan serupa dengan fragmen ion lainnya. Jadi agak sulit dibedakan.